Hiperlipidemia merupakan penyakit yang mengacu pada konsentrasi tinggi dari lipid, kolesterol, dan trigliserida dalam darah. Patofisiologi dari hiperlipidemia yang pertama ada kelebihan produksi VLDL yang disebabkan oleh kenaikan asam lemak bebas yang melewati hati. Yang kedua, gangguan pada pemecahan VLDL. Ketika aktivitas lipoprotein lipase menurun, trigliserida gagal dihidrolisa, diubah, atau dihancurkan, dan metabolisme kilomikron serta VLDL reman tertunda. Adapun tanda dan gejala dari hiperlipidemia yaitu santoma, santelasma, nyeri dada, nyeri perut, hepatosolenomegali, dan plat atheromotus pada pembuluh darah arteri. Pemeriksaan laboratorium dari hiperlipidemia dapat dilakukan dalam 6 tahap. Yang pertama, pemeriksaan kolesterol total. Yang kedua, pemeriksaan kolesterol HDL. Yang ketiga, pemeriksaan kolesterol LDL direct. Yang keempat, pemeriksaan trigliserida. Yang kelima, pemeriksaan APOB. Dan yang keenam, pemeriksaan LP-alfa. Terapi farmakologi dari hiperlipidemia. Terdapat 4 golongan obat yang sering digunakan. Golongan pertama, asam nikotianat. Mekanisme kerjanya bekerja dengan menghambat lipolisis trigliserida di hati. Berkurangnya trigliserida memberikan penurunan VLDL dan menyebabkan berkurangnya kadar LDL. Golongan yang kedua adalah golongan statin. Mekanisme kerja dari golongan statin bekerja dengan menghambat pembentukan kolesterol di dalam hati yang menyebabkan peningkatan ekspresi gen reseptor LDL. Contoh obatnya yaitu atorvastatin, simvastatin, lovastatin, dan fluvastatin. Golongan yang ketiga adalah golongan resin. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara mengurangi kadar lemak yang ada pada darah. Contoh obatnya yaitu kolesteramin, kolestipol, dan lovecefilam. Golongan yang keempat yaitu golongan asam filtrat. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor proksim proliferator aktif reseptor atau PPAPS yang mengatur transkripsi gen. Contoh obatnya yaitu clofibrat, gemfibrat, fenofibrat, sipofibrat, dan bezalfibrat dengan dosis 1 mg. Adapun terapi non-farmakologi yang bisa dilakukan, yang pertama, terapi diet, yang kedua, aktivitas fisik, yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok, dan yang keempat, pembedahan. Menurut Pionas 2015, indikasi dari golongan obat hiperlipidemia yang pertama asam nikotianat, menurunkan kadar TC, LDLC, APOB dan TG, dan meningkatkan HDLC pada pasien dengan hiperkolesterolemia. Golongan yang kedua, statin, dapat mengurangi serangan penyakit kardiovaskular dan angka pada orang dewasa berapapun kadar kolesterol awal. Golongan yang ketiga, resin, menurunkan kolesterol LDL secara efektif, tetapi dapat memperburuk hipertrigliseridemia. Golongan yang keempat, asam fibrat, menurunkan risiko kejadian penyakit jantung koroner pada pasien kolesterol HDL rendah atau kadar trigliseridanya tinggi. Kontraindikasi. Yang pertama, asam nikotianat dapat menyebabkan pendarahan arteri, tukak peptik aktif, kehamilan, dan ibu menyusui. Yang kedua, golongan statin, pasien dengan penyakit hati yang aktif dan pada kehamilan serta ibu menyusui.
Golongan yang ketiga resin, obstruksi empedu total atau kemungkinan tidak akan efektif. Golongan yang keempat asam fibrat, dengan menurunkan risiko kejadian penyakit jantung koroner pada pasien kolesterol HDL rendah atau kadar trigliseridanya tinggi. Adapun efek samping yang dapat ditimbulkan, yang pertama untuk asam nikotianat, terjadi flusing episode, diare, mual muntah, pernafasan pendek, hipotensi dan anoreksi. Golongan yang kedua statin, myositis yang bersifat sementara, rasa sakit kepala, perubahan fungsi ginjal, perubahan fungsi hati, paresthesia, dan efek pada saluran cerna. Yang ketiga, golongan resin, terjadi konstipasi, saluran cerna menonjol, pendarahan yang meningkat, mual muntah, dan rasa tidak enak dalam saluran pencernaan. Golongan yang keempat, asam fibrat, dapat terjadi mual, anoreksia, nyeri lambung, pruritus, ruam kulit, urtikaria, rambut rontok, vertigo, lelah, risiko khusus pada gangguan ginjal. Pengobatan untuk ibu hamil. Untuk pengobatan ibu hamil, terapi obat tidak dianjurkan, tetapi terapi diet dapat merupakan terapi utama. Pengobatan untuk anak-anak, menurut Roy 2011, statin menunjukkan tingkat keamanan dan keefektifan pada anak dan memberikan penurunan lipid yang lebih baik dari golongan resin.